tahun 1959, sekitar tanggal 1 atau 2 Februari, 9 orang pendaki asal Soviet mendaki ke pegunungan Ural. Namun, saat malam tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua keluar berhamburan dari tenda. Ada yang tanpa pakaian, padahal cuaca sangat ekstrim dengan suhu di bawah 0 derajat. Semua meninggal mengenaskan. Pihak berwenang mengatakan bahwa 6 dari mereka disebabkan karena hipotermia, sementara 3 lainnya meninggal akibat trauma fisik. Namun anehnya, tidak ada tanda serangan dari luar. Ada yang kehilangan beberapa bagian anggota tubuh seperti mata, lidah, dan alis. Ya, alis matanya hilang. Apa yang terjadi pada mereka? 1959, sekelompok pendaki Uni Soviet akan menaklukkan tantangan ski kategori ketiga. Ski kategori ketiga adalah sebuah tantangan ski tersulit, di mana para pendaki harus melakukan pendakian sejauh 300 km. Mereka harus menempuh 100 km melalui rintangan, mendaki di tanjakan atau turunan curam, lalu berjalan kaki melalui hutan lebat. Selain itu, mereka akan menghabiskan setidaknya 6 malam dalam kondisi cuaca dingin yang sangat ekstrim. Kelompok pendaki ini kemudian disebut sebagai Dyatlov Group, yang dipimpin oleh seorang pria berusia 23 tahun bernama Igor Dyatlov. Ia merupakan seorang mahasiswa teknik radio di Institut Politeknik Ural. Mereka memulai pendakian pada tanggal 23 Januari 1959. Tapi pada hari kelima, tepatnya di tanggal 28 Januari, salah satu anggota bernama Yuri Yudin, ia memutuskan untuk berhenti mendaki karena masalah kesehatan. Dan tak disangka, ternyata karena masalah kesehatan inilah Yuri menjadi salah satu pendaki yang selamat dari tragedi itu. Di tanggal 31 Januari, Dyatlov sampai di dataran tinggi dan semua bersiap untuk mendaki lebih jauh lagi. Semua menyimpan cadangan makanan dan peralatan di sebuah lembah. Rencananya itu akan digunakan nanti saat perjalanan pulang. Lalu mereka semua mulai menyeberangi celah gunung, di mana menurut penyelidik, Dyatlov mendirikan tenda di lereng gunung itu. Menurut Yuri, apa yang terjadi di sana, ia tidak tahu. Yang pasti, Dyatlov Group tidak pernah terdengar lagi. Lalu pada tanggal 20 Februari, saudara kerabat para pendaki mulai merasa khawatir dan meminta polisi agar segera dilakukan pencarian. Tim penyelamat pertama terdiri dari mahasiswa, dosen, sukarelawan, juga bantuan dari militer dan kepolisian. Semua mengerahkan tenaga dan helikopter untuk melakukan pencarian. Dan 6 hari kemudian, tim pencari berhasil menemukan tenda Dyatlov yang ditinggalkan. Kondisinya rusak parah di lereng gunung. Namun penemuan ini membuat semua kebingungan, di mana menurut Michael, salah seorang mahasiswa yang pertama kali menemukan tenda, menurutnya tendanya ditemukan dalam kondisi setengah roboh dan tertutup salju. Di dalam tenda kosong, semua barang ditinggalkan begitu saja. Penyelidik mengatakan ia melihat tenda dipotong dari dalam. Selain itu, mereka pun menemukan jejak kaki dari 9 orang. Ada yang hanya mengenakan kaos kaki, ada yang memakai satu sepatu saja, dan bahkan ada yang tak memakai apapun. Jejak kaki ini mengarah ke tepi hutan. Namun, setelah sekitar 500 meter, jejak kaki itu menghilang. Mereka juga menemukan sisa-sisa api kecil di bawah pohon pinus, dan di dekatnya ada 2 jenazah, yaitu bernama Kriponisenko dan Dorozenko. Ia ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, tidak beralas kaki, dan hanya memakai pakaian dalam. Mereka juga melihat beberapa cabang pohon yang patah, mengisyaratkan bahwa salah satu dari mereka mungkin memanjat pohon. Tujuannya mungkin untuk mencari tenda atau bala bantuan. Tim pencari juga menemukan 3 jenazah lainnya di antara celah pohon pinus. Ia bernama Igor Tiarlov, sang pemimpin grup, dan 2 rekannya yaitu Kolmogorova dan Slobodin. Lalu, lebih dari 2 bulan kemudian, tim pencari akhirnya menemukan tubuh keempat anggota lainnya, yakni Dubina, Kolevatov, Sasha, dan Nikolai.
mereka terdampar di sebuah jurang sedalam 4 meter. 3 dari mereka ditemukan dengan pakaian lengkap. Lalu, apa sebenarnya yang membuat para pendaki keluar dari tenda tanpa pakaian lengkap di tengah derasnya salju? Saat itu, penyelidik menyimpulkan bahwa kelima meninggal karena hipotermia dan ada yang mengalami retakan kecil di tengkoraknya. 3 lainnya mengalami cedera fatal. Nikolai memiliki kerusakan parah pada tengkorak, sedangkan Sasha dan Dominina mengalami patah tulang di bagian dada yang juga cukup parah. Ahli forensik mengatakan cedera seperti itu setara dengan kecelakaan tertabrak mobil. Namun yang aneh adalah tidak ditemukannya kekerasan di luar tubuh ketiga pendaki, seolah-olah mereka mengalami tekanan dahsyat dari dalam. Selain itu, keempat pendaki yang di dalam jurang juga mengalami kerusakan pada kepala dan wajah. Dominina kehilangan lidah, mata, dan sebagian bibir. Sasha, bola matanya menghilang. Nikolai rusak parah pada tengkorak dan Kolevatov kehilangan alisnya. Ya, alis mata, sesuatu yang sangat membingungkan. Ada teori yang mengatakan bahwa mereka diserang suku Mansi, yaitu suku asli yang ada di wilayah itu. Mungkin mereka menganggap para pendaki ini melanggar wilayah mereka. Namun setelah menginterogasi beberapa orang Mansi, penyelidik tak mendapatkan bukti yang mendukung teori ini. Dan di lokasi pun tidak ada tanda-tanda perkelahian. Akhirnya pihak berwajib memutuskan bahwa 6 pendaki meninggal karena hipotermia dan 3 lainnya disebabkan cedera fatal. Kesimpulan terakhir menegaskan bahwa Dyatlov Group tewas karena kekuatan alam yang dahsyat. Lalu penyelidikan pun ditutup pada bulan Mei 1959. Alasannya karena tidak ada satupun pihak yang bersalah. Lalu di tahun 2019, tepatnya pada bulan Februari, otoritas Rusia kembali membuka penyelidikan. Mereka mendapatkan alasan kemungkinan penyebab, diantaranya longsoran salju. Konon ada laporan yang tidak tercatat dalam penyelidikan 1959. Laporan ini datang dari pendaki lain. Mereka bersaksi melihat bola-bola cahaya berwarna oranye tepat di langit pada malam kejadian. Namun para peneliti menganggap isinya terlalu spekulatif, apalagi dikaitkan dengan eksperimen senjata rahasia Soviet di Gunung Ural. Kemudian di tanggal 11 Juli 2020, Andrew merupakan wakil kepala Direktorat Distrik Federal Ural dari Kejaksaan Agung Rusia mengumumkan bahwa penyebab kematian kelompok Dyatlov adalah karena longsoran salju. Salah seorang penyelidik dari Amerika yang bernama Benjamin, ia setuju dengan pernyataannya, dan alasan kenapa ditemukan tenda yang terpotong dari dalam kemungkinan karena mereka takut tertimpa longsoran salju yang mulai menutupi pintu masuk tenda, dan para pendaki terpaksa memotong tenda dari dalam lalu keluar melarikan diri dalam keadaan belum berpakaian lengkap. Kemudian dalam gelapnya malam mereka terpisah, namun akibat suhu yang teramat dingin mereka pun akhirnya meninggal. Sementara keempat pendaki yang dalam keadaan cedera parah bisa jadi karena terseret badai lalu jatuh ke jurang sedalam 4 meter. Sementara lidah Dominina yang hilang kemungkinan karena adanya hewan liar atau proses pembusukan. Namun ada beberapa orang yang menentang teori ini karena pada saat dilakukan penyelidikan di sana tidak ditemukan tanda-tanda longsoran salju. Pohon yang rusak di sekitar lokasi tidak ada sama sekali. Analisa kemiringan gunung menunjukkan bahwa kalaupun longsor, arahnya tidak akan mengenai tenda. Komite Investigasi Federal Rusia (ICRF) melakukan pemeriksaan ulang. Hasilnya menegaskan kembali tentang kebenaran di balik teori longsoran salju. Dan ada sedikit tambahan penting, yaitu badai salju dan suhu yang minus 40 derajat Celcius. Cuacanya saat itu sangat ekstrim. Lalu saat cuaca sudah membaik, membuat sisa longsor sudah tertutup jejaknya, tertimbun salju baru. Ada teori lain yang datang dari penyelidikan gabungan Swedia dan Rusia ke lokasi tragedi, dan hasilnya menyatakan bahwa
Angin kata baliklah yang menjadi sebab dan merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Angin kata balik adalah fenomena alam yang langka, di mana ada hembusan angin dingin mengalir dengan cepat turun ke lereng gunung. Angin ini sangat mematikan. Kesimpulan ini lebih menitik beratkan pada fenomena alam sebagai penyebab tragedi dan sekaligus membantah seluruh teori konspirasi. Angin kencang dan dingin menusuk yang melewati gunung menciptakan gelombang infrasonik. Ia akan mengganggu sistem saraf para pendaki, menyebabkan rasa mual dan panik mendadak. Mereka akan keluar dari tenda secara terburu-buru, tidak peduli dengan keadaannya dan caranya, termasuk akan memotong tenda dari dalam. Spekulasi lain mengatakan para pendaki berada dalam jalur uji coba bom parasut militer Soviet. Diduga pada malam kejadian para pendaki terbangun akibat ledakan keras lalu keluar dari tenda dalam keadaan panik. Beberapa bukti yang memperkuat dugaan ini adalah ditemukannya dokumen resmi tentang uji coba bom parasut di wilayah tersebut pada waktu yang sama dengan pendakian. Semua klop dengan penampakan bola oranye bercahaya di langit. Bisa jadi cahaya itu adalah pesawat militer Soviet atau bom parasut yang sedang diuji coba. Apalagi ditemukannya jejak radiasi pada pakaian salah satu korban. Spekulasi lain yang mengejutkan adalah orang yang bernama Sasha. Ia berusia 38 tahun. Ternyata Sasha pernah menjadi unit khusus intelijen. Sasha meninggalkan pekerjaannya dan bergabung ke dalam pendakian Daila Top Group. Banyak yang curiga akan keikutsertaan Sasha dalam pendakian. Ia mungkin memiliki tujuan tersembunyi. Identitas Sasha abstrak, tidak sepenuhnya diketahui, dan Sasha memiliki tato yang tidak biasa di tubuhnya. Ada simbol bintang, ada huruf-huruf acak yang diyakini sandi dari dinas militer. Saat ditemukan, Sasha mengalami patah tulang pada bagian dada yang mirip tertabrak mobil, atau mengalami tekanan yang sangat berat di dada. Namun yang aneh, tidak ada satupun luka luar yang terlihat. Banyak yang menduga Sasha tewas karena sebuah senjata rahasia atau ia disiksa pasca kematian. Pemakaman Sasha pun terlalu aneh. Tidak ada catatan kapan ia dimakamkan. Dan saat jenazahnya digali ulang oleh jurnalis investigasi di tahun 2018, hasil forensik menunjukkan tulang tengkorak Sasha tidak cocok 100% dengan arsimetisnya. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Siapakah mayat yang ada di dalam makam tersebut? Kalau itu orang lain, lalu kemana jasad Sasha? Sasha kemungkinan seorang agen KGB yang sedang menyusup ke dalam grup pendakian. Mungkin saja ada anggota pendaki yang tidak sengaja melihat dan mendekati uji coba rahasia Soviet, dan Sasha dikirim dan ditugaskan untuk mengeliminasi para pendaki agar tidak ada informasi yang bocor. Namun bagaimanapun tetap tidak ada yang tahu kebenarannya. Yang jelas mereka semua mendapatkan sejumlah kehormatan, seperti peresmian monumen baru di area kampus Ural Federal University. Di sana menampilkan nama-nama dari ke-9 pendaki.